Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Anggraini. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bisnis digital Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya pada divisi marketing PT Cisara Montenegro Tbk. Pertama-tama, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi membuat aktivitas marketing semakin berkembang. Jadi tidak hanya berfokus pada promosi, tapi juga memanfaatkan platform media digital dan juga analisis data dan pemahaman terkait perilaku dari konsumen. Dan oleh karena itu, saya memilih melaksanakan PKL saya di PT Cisara Montenegro Tbk agar saya dapat mempelajari secara langsung gimana aktivitas marketing itu diterapkan di dunia industri. Selanjutnya ada tujuan dari dilaksanakannya PKL ini. Yang pertama, memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada bidang marketing. Yang kedua, mengimplementasikan pengetahuan dan kompetensi bisnis digital dalam dunia industri. Yang ketiga, memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi aktivitas pemasaran atau marketing. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan profesional seperti komunikasi, analisis data, dan juga problem solving. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi, PKL saya dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari tanggal 20 Februari sampai 20 Juni 2026 di PT Cisala Mountain Dairy Tbk yang bertempat di, lokasinya itu di, Meruya, Jakarta Barat. Dan di sini saya ditempatkan sebagai marketing spesialis intern untuk kategori yogurt pouch. Selanjutnya, di sini ada sedikit terkait sejarah perusahaan. Jadi, pada dasarnya, Cimory ini sebenarnya didirikan pada tahun 1993, namun untuk, produk Cimory yang berupa susu, itu sendiri memang baru didirikan pada tahun 2006. Jadi sebenarnya memang Cimory ini adalah suatu grup yang memiliki banyak anak perusahaan. Dan untuk dari, tempat saya magang sendiri di sini, adalah tempat atau industri yang menjual makanan atau F&B yang berbasis protein di Indonesia. Dan produknya itu antara lain ada susu, yogurt, dan produk-produk olahan, susu lainnya. Seperti, ada Eat Milk dan juga, yogurt drink. Lalu dari Cimory sendiri mempunyai visi yang, adalah bertumbuh atau tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Dan Cimory juga memiliki 3 value, yaitu antaranya ada agile, result oriented, dan juga kolaboratif. Dan ketiga values ini memang yang diterapkan oleh karyawan-karyawan di PT Cisara Mountain Dairy. Selanjutnya di sini ada, main scope of work saya selama magang di Cimory. Jadi memang terbagi ke dalam 2 aktivitas, yaitu ada aktivitas online dan juga offline. Untuk aktivitas pertama di sini kita bahas yang online marketing activities dulu. Jadi pada, aktivitas pertama yaitu content research dan juga trend analysis. Jadi di sini atau pada aktivitas ini saya tuh melakukan, riset, tren konten, mengumpulkan UGC atau user generated content, dan juga melakukan benchmarking terhadap, referensi konten yang nantinya akan, dijadikan referensi oleh tim marketing. Salah satu tren yang, saya analisis pada saat itu adalah tren Japanese cheesecake yang memang digunakan, sebagai inspirasi pengembangan konten Cimori Yogurt karena memang dari tren ini menggunakan bahan dasar yogurt. Kemudian untuk tantangan yang saya hadapi adalah memang tren sosial media ini berubah sangat cepat, jadi saya emang harus, cukup agile dengan tren yang sedang ada atau nantinya akan ada, dan juga di sini saya, memang harus fokus atau teliti untuk melakukan pengecekan dari beberapa platform agar memang referensi yang diberikan itu tetap relevan. Dan dari aktivitas itu saya belajar gimana, bahwa ide konten itu memang harus didasarkan pada tren, yang sedang berlangsung atau memang pada kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada QA management dan campaign support.
Jadi pada aktivitas ini saya itu membantu dalam mengelola database KOL, melakukan, pengecekan data atau verifikasi data untuk penerimaan produk package, kemudian juga saya melakukan monitoring performa KOL. Dan di sini juga saya, dapat banyak insight terkait gimana caranya membangun, sebuah campaign yang baik dan, bagaimana tahapannya sampai ke evaluasi nanti. Dan untuk tantangannya di sini sebenarnya, dari saya gimana sih caranya data KOL itu tetap akurat karena, memang datanya itu sangat banyak, jadi memang harus, melakukan pengecekan ulang dan juga koordinasi dengan berbagai pihak. Saat itu saya berkoordinasi dengan mentor saya dan juga agensi terkait verifikasi data dari KOL-nya. Kemudian, online marketing activities yang selanjutnya adalah content production dan juga marketing communication. Jadi pada aktivitas ini tuh kami membantu membuat berbagai materi promosi seperti ada poster, Toyibon, terus, poster open booth, materi promosi, Cimory Yogurt Drink, dan juga sertifikat serta banner dari, program penghargaan dari, bagian Miss Cimory. Dan dari tantangannya sendiri di sini adalah, bagi saya, gimana cara desain itu sendiri bisa, sampai message-nya kepada para pembaca atau para, viewers. Dan juga di aktivitas ini saya juga belajar gimana ternyata memang desain itu nggak, melulu terkait atau menarik secara visual, tapi juga desain yang sukses atau desain yang bagus itu memang yang bisa menyampaikan message yang sesuai kepada para, penerima dari, eee, materi-materi dari entah itu poster, tribun, dan materi-materi lainnya. Selanjutnya ada marketing performance analysis. Di sini saya, membantu menganalisis terkait performa campaign melalui KPI, views, organic views, kemudian ads incremental dan juga cost per view atau CPV. Dan salah satu tugas saya itu menghitung, CPV yang caranya itu, membandingkan, total biaya dari KOL plus boosting terhadap rata-rata views dari konten atau, video dari sebuah KOL. Pada saat itu saya melakukan pengecekannya terkait, 20 video teratas di platform TikTok. Kemudian untuk kami sendiri sebenarnya ada di, karena banyaknya data yang ada, jadi memang harus dilakukan secara teliti dan memang harus divalidasi dari beberapa sumber juga supaya nanti nextnya apa namanya, untuk keputusan atau evaluasi yang nantinya akan dibuat untuk next campaign, akan akurat dan juga kesalahan-kesalahan atau miss kecil yang terjadi pada campaign sebelumnya tidak terulang kembali untuk campaign-campaign selanjutnya. Selanjutnya di sini ada offline marketing activities. Yang pertama ada market research dan juga consumer insight. Jadi pada aktivitas kali ini tuh saya membantu melakukan survei survei preferensi konsumen serta pendataan pasar tradisional di beberapa wilayah di Indonesia. Dan data-data ini tuh digunakan untuk nantinya menentukan potensi penyebaran dari program Mishimori. Dan juga untuk tantangannya sendiri karena waktu itu memang data-data terkait, penyebaran pasar ini memang banyak dan harus dilaksanakan atau diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, memang, jadi sebuah tantangan dan untuk mengatasinya sendiri, saya melakukan rekapitulasinya itu menggunakan spreadsheet agar, datanya itu mudah dianalisis dan juga mudah difilter. Kemudian selanjutnya ada market visit. Jadi pada aktivitas kali ini tuh saya melakukan observasi ke beberapa retail modern, salah satunya pada saat itu ke Grand Lucky Lipo Mall Puri atau Puri Indah Mall pada tepatnya. Dan di sini itu saya lakukan observasi untuk melihat gimana sih ketersediaan produk Cimory di sana, kemudian displaynya Cimory di chiller di sana tuh seperti apa, dan juga saya mengobservasi terkait aktivitas promosi dari kompetitor. Dan hasilnya itu memang, saya jadikan deck dan dipresentasikan ke teman-teman tim marketing
yang harapannya bisa dijadikan, pengembangan nantinya oleh tim marketing. Dan untuk aktivitas kali ini tuh memang saya belajar terkait observasi secara langsung dan memberikan gambaran gimana sih kondisi pasar yang sebenarnya itu. Oke, selanjutnya di sini ada keterkaitan dengan, mata kuliah di program studi bisnis digital. Memang, untuk aktivitas-aktivitas yang saya lakukan selama magang, memang sangat berkaitan dengan, mata kuliah yang pernah saya ambil di Bisdik. Salah satunya itu ada yang content research di sana, memang saya belajar terkait, gimana memanfaatkan platform digital untuk menjadikan atau memasarkan produk dari Cimory. Kemudian saya juga, belajar ternyata, bener ya gitu yang pernah saya pelajari di Bisdik terkait consumer behavior atau, terkait preferensi konsumen itu ternyata memang sangat berkesinambungan terkait, next move yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian aktivitas selanjutnya di sini ada QA management, di sini juga saya belajar, dan memang keterkaitan dengan mata kuliah IMC, yaitu gimana me-manage, cukup banyak data QL dan gimana, eee, manajemen itu bisa berkesinambungan dan bisa membantu satu sama lain terkait, aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama di marketing, Cimory. Kemudian ada performance analysis, di sini juga keterkaitan dengan data analisis atau data analytics lebih tepatnya. Di sini juga saya belajar, penggunaan formula-formula yang ada di Excel atau spreadsheet dan juga gimana caranya, mengerjakan banyak data secara singkat menggunakan formula-formula tersebut. Dan yang terakhir ada market research, itu berkesinambungan atau berkaitan dengan mata kuliah market research juga. Di sini, lebih ke gimana sih caranya mencari atau me-research terkait, konten-konten yang relevan dan yang sekiranya bisa diadaptasi di Cimory. Dan selanjutnya di sini untuk kesimpulannya sendiri, sebenarnya, pelaksanaan PKL di PT Cisara Montandiri ini memberikan saya, pemahaman yang lebih luas lagi terkait aktivitas marketing di dunia industri, baik secara, offline maupun online. Dan melalui kegiatan ini tuh saya bisa paham bahwa proses pemasaran atau marketing tidak cuma berfokus pada pembuatan konten atau pelaksanaan campaign aja, tapi juga membutuhkan pemahaman terhadap dari konsumennya sendiri, terus juga pengelolaan data, sampai ke evaluasi performa untuk mendukung pengambilan keputusan di, campaign selanjutnya atau di, aktivitas-aktivitas selanjutnya. Kemudian, aktivitas yang saya lakukan juga, sangat berkaitan dengan kompetensi dari program, studi digital, khususnya pada bidang digital marketing, market research, komunikasi pemasaran atau IMC, dan juga data analytics. Dan untuk sarannya sendiri di sini saya menyarankan untuk mahasiswa yang nantinya akan melakukan PKL atau misalkan nantinya akan terjun ke dunia kerja secara langsung, itu untuk mempersiapkan kemampuan analisis mereka, kemampuan komunikasi dan juga kemampuan adaptasi sebelum memasuki dunia kerja. Supaya, ketika memasuki dunia kerja, tidak kaget dan juga tidak, terlalu butuh banyak waktu untuk belajar. Kemudian untuk program studi bisnis digital sendiri, di sini saran saya adalah, bisa untuk memperbanyak pelajaran atau pembelajaran berbasis studi kasus di industri, dan juga dapat meningkatkan praktik pengolahan data dan juga digital marketing. Karena, kedua hal ini, sangat, berdampak positif khususnya memang untuk teman-teman yang next-nya akan, bekerja atau memasuki dunia kerja di bidang marketing atau di bidang digital marketing. Baik, demikian presentasi saya terkait laporan praktik kerja lapangan saya di PT Cisara Montanderi pada divisi marketing khususnya yogurt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.